Sepertinya UGM ini mengulur-ulur waktu, ya, atau menggoreng publik, menggoreng masa-masa. Mohon maaf, ada begitu banyak termol yang belum juga sadar bahwa ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum. Masih ada saat ini ya pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu dokumen pribadi, dan ini kelihatan dari jawaban UGM. Saya sebagai alumnus UGM, ya, saya sungguh malu dan menyayangkan UGM, dan sekali lagi saya mengatakan sebenarnya dari awal UGM membentuk tim independen, ya, untuk mencari fakta, untuk mengumpulkan data-data apakah Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan punya ijazah atau tidak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan undangan kami gitu ya. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan menyerahkan sebenarnya adalah jawaban atas keberatan UGM. Jadi UGM ini ternyata keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik gitu ya, pusat, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu harus dibuka untuk publik. Jadi itu inti putusannya gitu ya. Yang dikecualikan itu hanyalah soal NIK, NPWP atau daftar nilainya. Kalau ada daftar nilainya gitu ya. Itu yang ini. Jadi kami datang di situ, dan kemudian dalam konteks itu hari ini sebenarnya kami memang akan ingin membuka secara terang benderangnya gitu ya, berbagai anomali yang ada dalam ijazah Jokowi. Jadi saya menyebut ijazah karena di situ di lembar kertas itu tertulis ijazah Jokowi. Saya perlu informasikan kepada teman-teman semua bahwa dalam anomali itu kami sudah menemukan beberapa dokumen yang karena yang kami gugat pada saat itu bukan hanya UGM. Jadi ada KPU, KPU DKI, KPU Solo, dan termasuk Polda yang sampai sekarang belum ada jadwal persidangannya. Kita tidak tahu kenapa sampai belum gitu ya. Dari putusan itu semua dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan dibuka untuk publik seluruh dokumen itu. KPU sudah menyerahkan hasil putusan itu. Meskipun ada beberapa yang belum gitu ya. Dan itu kita menemukan banyak anomali, dan harusnya memang adalah kunci dari semua anomali itu adalah berada di UGM. Nanti soal UGM ada Bu Leoni akan menjelaskan, ada Pak Hardun gitu ya. Lalu kemudian kalau soal KPU, nah ini gitu. Tapi sebelum itu saya menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ada dua poin besar gitu ya. Ada dua poin besar yang setidak-tidaknya menjadi temuan bagi kami. Pertama itu adalah berkaitan soal nanti ada apa sebenarnya akan dibongkar oleh sama Pak Edi dengan Bu Leoni, adalah ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tamen terhadap Jokowi. Ini penting. Karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan, tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak akan mungkin apalagi sudah daluarsa. Jadi putusan yang sudah ingkrah itu kemudian coba digugat oleh UGM. Ini sesuatu yang anomali sebenarnya gitu ya. Ada kita lihat nih. Ini yang menarik sebenarnya, karena kalau disebut bahwa tidak tahu harus ada tanggal dalam ijazah, beberapa dokumen lain sebenarnya Jokowi itu ada tanggalnya pada saat legalisir. Akte lahirnya tahun 2014 itu ada tanggalnya. 2005. Akte lahir 2005. 2005 ya, akte kelahiran ini nih. Ini ada semua, ada ininya gitu ya. Ada tanggalnya, ini pun juga ada. Surat keterangan domisili pun ada. Nah, tapi yang menarik adalah juga saya tidak tahu apakah KPU terlalu ceroboh gitu ya, atau justru memang ada modus. Secara hukum kita tidak boleh menyatakan ini adalah kelalaian saja, karena orang itu harus menyebutkan kehati-hatian. KPU selalu berdalih pada saat kita di KIP hati-hati menyerahkan dokumen, tapi ternyata dalam pekerjaannya justru karena hanya tidak mau terbuka boroknya.
dalam pada saat penerimaan berkas Jokowi mendaftar, baik dia pada saat dia di KPU DKI, termasuk DKI dan apa di KPU RI, ternyata saya buka ya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini, entar beliau ini ya. Kita lihat di formil pendidikan. Justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Di KPU Solo lengkap. Tanggal berapa, tahun berapa masuk, tahun berapa tamat. Bukan berarti karena sudah diisi Solo, itu kemudian berkasnya dianggap sudah selesai di semua jenjang. Karena berbeda KPU Solo, berbeda KPU DKI, berbeda KPU RI. Di sini ini faktanya tidak ada. Hanya disebutkan SD, dan yang menarik adalah hanya nama SD-nya saja, yang lainnya SMP sini tidak ada. Tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985. Jadi kosong. Ini biodata loh. Ini biodata adalah bagian dari syarat administrasi pada saat pencalonan. Tidak boleh kita menyampingkan gitu ya. Dan yang menarik adalah yang terakhir di lembar terakhir tidak ada tanggal biodatanya. Ini kan harusnya nih. Jadi bukan soal tinta dan kertas saja gitu ya. Ini tidak ada, mungkin karena kehabisan tinta. Oke, ini tidak ada tanggal dan ini. Ini yang sehingga kita menyebut bahwa sejatinya pada saat pencalonan Jokowi itu adalah tidak memenuhi syarat. Kalaupun ini anomali begini, dalam PKPU-nya disebutkan bahwa harusnya KPU punya waktu 7 hari. Jadi harusnya ini salahnya dari KPU. Harusnya dia melakukan klarifikasi, dia melakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak. Kalau tidak, maka KPU memberikan kewenangan tenggang waktu kepada partai pengusung untuk mengganti Jokowi. Tapi ini kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin kemudian KPU tiba-tiba menyatakan semua dokumen ini adalah sah, benar atau tidak, sementara mereka tidak melakukan verifikasi. Itu yang berkaitan soal di KPU. Nah, berkaitan soal tadi yang saya sebutkan ini, anomalinya itu adalah di UGM. Nanti boleh dijelaskan. 1. Apakah betul legalisir tadi yang warna tintanya merah dan tidak ada tanggal itu UGM yang melakukan? Fakta persidangan, UGM tidak punya bukti bahwa dia pernah melegalisir ijazah yang namanya Jokowi. Oke? Ada banyak dokumen-dokumen yang tidak ada dimiliki oleh UGM. Wallahualam, apakah itu adalah bagian dari modus UGM untuk kemudian sengaja memperpanjang situasi sekarang ini yang semakin krusial gitu ya. Kemudian nih. Memang ini adalah hak UGM ya. Secara hukum dia punya hak untuk melakukan gugatan ke sini ketika dia tidak terima dengan putusan KIP. Ya. Namun kami sendiri ya dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini memaknai langkah UGM ini yang pertama ya. UGM ini semakin kelihatannya bahwa dia memang tidak mau terbuka. Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujurlah memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP. Ya, di undang-undang KIP itu sendiri sudah mengatakan bahwa ya kalau yang terkait dengan pasal, kalau yang terkait dengan ijazah yang digunakan untuk kepentingan publik, ya seperti ijazah Jokowi itu yang menimbulkan satu hak untuk dia maju sebagai wali kota, gubernur dan presiden, itu terbuka untuk umum. Dari awal UGM sebenarnya memberikan data-data itu ke kami. Tapi karena dia menjalankan asas ketertutupan, asas tertutup, makanya kami gugat. Dan KIP menerima gugatan kami sesuai dengan undang-undang KIP. Sengketa ya. Namun kami sayangkan ketika UGM ngeyel melakukan banding ke sini ya. Ada 3 poin yang kami tangkap keberatan UGM. Yang pertama itu adalah soal tenggang waktu ketika kami mengajukan keberatan mengajukan sengketa atau permohonan ke KIP. Kami melebihi waktu 2 hari. Namun Hakim KIP mengatakan bahwa itu diabaikan karena ini demi kepentingan publik. UGM sebenarnya harus malu. Kepentingan publik itu apa sih? Kepentingan publik itu adalah menjalankan salah satu tujuan dari reformasi, terutama negara kita demokrasi itu ya asas keterbukaan. Hak asasi dari warga negara untuk mengetahui ijazah
yang dipakai untuk digunakan untuk jabatan publik. Nah, lalu yang kedua, ya, yang kami lihat di UGM dari keberatan dia ke sini dalam gugatannya, dia masih mengangkat alasan bahwa itu adalah dokumen pribadi. Ini lagi-lagi kami sayangkan, ya. Apakah UGM, tim hukumnya yang membaca undang-undang sengaja tidak memahami bahwa undang-undang KIP itu yang terkait dengan ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum, terbuka untuk publik, tapi dia masih alasankan bahwa itu salah, itu hakim itu karena itu data pribadi. Data pribadi apa? Itu ijazah digunakan untuk wali kota, untuk gubernur, dan untuk presiden kok. Masih juga alasannya itu. Lalu yang ketiga, poin dia itu adalah ada dokumen yang tidak dia kuasai. Yang tidak dia kuasai itu salahnya dia juga. Ada banyak hal sebenarnya yang kami sampaikan. Nah, nanti dijelaskan dalam jawaban kami, dan sebagiannya akan dijelaskan oleh prinsipal kami, Mbak Leoni. Tapi intinya adalah kami ke sini datang menjawab UGM secara kesatria, secara hukum. Namun kami menyayangkan sepertinya UGM ini mengulur-ulur waktu, ya, atau menggoreng publik, menggoreng masa-masa. Mohon maaf, ada begitu banyak termol yang belum juga sadar bahwa ijazah untuk kepentingan publik itu terbuka untuk umum. Masih ada saat ini, ya, pendukung-pendukung Jokowi dan barisan UGM itu mengatakan bahwa itu dokumen pribadi. Dan ini kelihatan dari jawaban UGM. Saya sebagai alumnus UGM, ya, saya sungguh malu dan menyayangkan UGM. Dan sekali lagi saya mengatakan, sebenarnya dari awal UGM membentuk tim independen, ya, untuk mencari fakta, untuk mengumpulkan data-data apakah Jokowi ini benar-benar lulusan dari UGM dan punya ijazah atau tidak. Yang terjadi selama ini adalah speak up, ya, hanya ngomong dari pidato-pidato dari rektor UGM yang tidak dibarengi dengan data yang ditunjukkan ke publik. Jadi itu saja dari saya. Silakan teman saya, prinsipal kami, Ibu Leni, menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Biar nggak ada yang kelewat, saya akan bacakan apa yang saya tulis tadi di kereta, ya. Mungkin teman-teman di sini masih ingat, ya, kapan Bon Jovi sidang pertama di KIP, ya. Itu sudah lama sekali. Pemeriksaan awal itu sekitar pertengahan tanggal 17 November. Ini satu persidangan yang menyentak saat itu, ya. Bersejarah, fenomenal, dan membangkitkan kembali harapan publik, ya, untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, ya. Saya di sini atas nama teman-teman Bon Jovi. Kasus sengketa ini di KIP terdaftar atas nama saya, Leoni Lydia, ada rekan saya, Mas Lukas Suwarso, ada Pak Herman, tadinya ada Muhammad Ahyar Mutakin, tapi kami berpisah. Kemudian, kenapa ini seperti membangkitkan lagi harapan publik? Karena kasus ijazah palsu ini, kasus ijazah ini sudah sangat lama. Sudah bertahun-tahun, dan di Solo itu dulu ada Pak Bambang Tri, ada Pak Gus Nur, lalu sejak setahun yang lalu ada Mas Roy dan Dr. Diva dan Rismon, lalu juga dari TPUA juga ada. Ini kasus ini kenapa kita membawa harapan baru? Karena tidak bisa lagi, sudah hopeless diserahkan ke aparat penegak hukum. Lama, berbelit-belit, dan tidak menuju kebenaran, ya. Tidak adil karena menghukum yang tidak bersalah, dan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Informasi yang dimohon, kami yang mohon, ya, di sengketa ini tidak main-main, ya, menyangkut keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dua hal. Nanti, ya, yang pertama adalah untuk di UGM itu ijazahnya asli atau palsu, ya, bisa dilihat dari proses keluarnya dokumen-dokumen pendukung sampai terbitnya ijazah. Yang kedua adalah sah atau tidak. Makanya kami meminta ke KPU, ya, seperti apa sih dokumen ijazah yang digunakan
Jokowi saat mendaftar. Lalu seperti apa CV-nya? Karena dari sana kami akan mencocokkan semua. Ya, jadi dari KPU kami nanti butuh 2 hal, terutama semua berkas yang berhubungan dengan riwayat pendidikan dan CV-nya. Teman saya Bang Samsir sampai menyebut ya, apa yang diminta oleh Bung Jokowi ini adalah seperti pukat harimau. Karena benar-benar semua yang kami minta tuh sangat menyeluruh, detail, sistematis, dan dari awal sudah diperhitungkan, dipersiapkan. Dari alur, dari seseorang kuliah, masuk kuliah, sampai selesai itu seperti apa dokumen-dokumennya yang akan dihasilkan. Lalu satu dan sama lain akan menjadi prasyarat apa. Lalu ketika dia digunakan di KPU, kami juga mempelajari ya apa saja yang biasanya diserahkan di KPU itu. Dan kami mempelajari semua undang-undang mempelajari undang-undang yang terkait. Apakah yang kami minta ini benar? Kami sebagai warga negara berhak memintanya. Apakah ini memang dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Dan itu sudah kami pelajari. Kemudian sehingga karena kami ingin penyelesaian yang menyeluruh ini, akhirnya kami meminta permohonan informasi ini ke 5 badan publik. Awalnya 4 saja, UGM, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, dan KPU Solo. Tetapi karena di tengah jalan UGM melemparkan tanggung jawab dokumen itu kepada Polda, maka sekitar bulan September kami juga mengajukan itu kepada Polda Metro Jaya. Dan di sini setelah melalui semua tahapan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur, untuk semua KPU itu kami kirim permohonannya itu mulai tanggal 31 Juli 2025. Sedangkan ke UGM itu tanggal 4 Agustus. Dokumen di UGM itu lebih banyak, lebih rinci. Sedangkan KPU kami lampirkan semua sebagai berkas yang diserahkan sewaktu pencalonan. Dan ternyata di berkas itu banyak sekali dokumennya. Kemudian ternyata di pertengahan jalan kecepatan menanggapi dan hasil yang kami peroleh dari masing-masing badan publik itu tidak sama. UGM yang kami kirim terakhir justru menanggapi dengan sangat cepat. Ya, tetapi dengan sayangnya ya jawaban dan hasil yang sangat mengecewakan ya. Semua UGM menyatakan informasi itu tidak mereka kuasai. Ya, jawabannya hanya satu. Dengan alasan tidak dikuasai itu ada 4 ya, ada 4 kategori. Ini menurut kami ya apa yang disampaikan oleh UGM itu adalah suatu alasan yang tidak logis, tidak jujur, tidak patuh pada undang-undang KIP yang semestinya sudah dipahami oleh UGM sebagai badan publik ya. Di mana UGM menolak dengan dalih semua dokumen tadi ya tidak dalam penguasaan ya. Ada 4 kategori tadi. Kalau yang kami minta adalah minta ijazah asli diperlihatkan, dijawab dikuasai oleh yang bersangkutan. Lalu semua dokumen yang terkait yang diterbitkan selama perjalanan akademik itu dinyatakan tidak dikuasai, tapi sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya karena untuk proses hukum. Yang ketiga adalah kenapa kami sebut ini ada hubungan antara UGM dan KPU. Itu ada dalam kategori kelompok kedua dokumen kami minta, yaitu permohonan legalisasi ya. Karena setiap dokumen yang diserahkan untuk suatu persyaratan tertentu kan kita serahkan itu adalah fotokopi. Agar itu setara, itu diakui sah, itu harus dilegalisasi. Nah, oleh sebab itu karena yang pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk melegalisasinya adalah UGM, kami minta dokumen gitu. Apakah memang pernah ada ya permohonan legalisasi? Karena ini ada sekian jenis legalisasi yang kami terima. Nanti saya lihatkan ya. Ada setidaknya 4 macam bentuk dokumen, bentuk legalisasi.